ketemu lagi bareng kita di Fun Between the Legs. Episodenya udah ketiga, alhamdulillah. Udah ketiga aja nih. Lumayan ya, kita disupport sama tempat ini loh. Apa namanya, Nom? Altar ya? Altar Studio. Di Conclave. Betul, lokasinya di Arteri PI, di seberangnya toko elektronik. Biar mampus editornya kita kasih. Pokoknya ada di Instagramnya, biar rasa. Nah, hari ini kita mau fokus ngobrolin sama seseorang yang memang masih ya kan, support banget skena fixed gear di Indonesia. Kelihatan dari sepedanya. Apa namanya, House of apa gitu ya? House of apa House gitu. of. Ya Ada apalah, deh. pokoknya nanti tungguin aja, jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita ada bike check. Kita akan ngobrol bedah tuntas mengenai kecintaan dia terhadap dunia fixed gear dan gimana dia melestarikannya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Namanya si Om. Ada deh. Only at Fun Between the Legs. Halo, nama gue Roy, gue dari House of Pista Jakarta. Hari ini gue mau menerangkan salah satu sepeda favorit gue. Nah, ini salah satu sepeda koleksi favorit gue. Ini sepeda gue dapat tahun 2019. Kebetulan ini proyek kolaborasinya antara Cinelli sama Chrome Industry. Ini limited edition, cuma dibikin 136 biji. Kebetulan ini produksi nomor 5 gitu. Nah, ini gue dapat sepeda ini di Kanada, gue dapat baru. Kemudian ditenteng hand carry sama kakak gue dari Kanada. Nah, jadi gue mau cerita sedikit mengenai sepeda ini. Sepeda ini alloy, forknya karbon. Terus dia tubingnya Columbus. Kalau boleh lihat sini ada tanda Columbusnya. Kemudian untuk cockpitnya gue pakai stemnya Cannondale C3. Kemudian untuk handlebarnya gue pakai FSA SLK karbon, dia cukup stiff sih menurut gue. Kemudian untuk hand grip gue pakai Odyssey. Terus untuk seat set gue pakai Selle Italy Team Edition. Dia monolink, jadi dia perlu kayak seat postnya itu yang khusus juga gitu. Itu gue dapat dari eBay juga. Terus kemudian untuk crank gue pakai Vision Track 52T. Kemudian untuk koknya gue pakai 15T karena gue masih doyan ngebut beneran. Terus untuk wheel setnya gue pakai DT Swiss. Ini hubnya gue pakai DT Swiss. Kemudian rimsnya gue pakai GT Half 5. Ini lebarnya beda depan sama belakang. Belakangnya tuh 4,5, belakang 4,5, depannya 4 kalau nggak salah gue gitu. Terus kemudian untuk bannya gue pakai Vittoria Corsa Graphene 2.0. Kenapa gue pakai Vittoria Corsa ini? Soalnya dia maksimum pressure-nya dia bisa 145 psi, meaning rolling resistance-nya lebih kecil, jadi lo bisa lebih ngebut lagi gitu. Kemudian untuk rantai gue pakai Izumi Jet Black. Terus untuk pedal gue pakai pedalnya Blue Lock. Untuk strapnya gue pakai Cinelli King gitu. Nah, strap ini penting banget buat lo ngerem sekarang. Pentingnya soalnya kalau nggak ada ini lo gimana ngerem ya, sedangkan sepeda gue brakeless, gue nggak ada rem sama sekali. Jadi lo untuk nahan sepedanya tuh lo harus nge-skid, dan untuk skid itu lo perlu strap. Jadi saran gue buat teman-teman, strap kalau bisa pakai yang bagus deh gitu, jangan pakai yang murah karena nyawa lo bergantung di situ. Ini sepeda ini gue udah lama ngincernya gitu. Jadi kayak gue kayak dreams come true lah, gue punya sepeda ini. Soalnya dari dulu gue pengen punya ini bukan Vigorelli, jadi ini bilangnya dia Figarelli. Kalau lo shoot dari sini, ini kelihatan namanya Figarelli, dan dia kayak geometrinya juga beda sama Vigorelli biasa. Terus kemudian gue nyari-nyari itu di eBay gitu. Terus gue kayak nemu satu toko di Kanada, dia masih punya baru size L. Terus gue tanya sama dia, lu bisa kirim ke Indonesia nggak? Bisa, dia bilang gitu. Tapi ongkosnya mahal, katanya bilang gitu, 8 juta. Wah, waktu itu gue mikir juga. Anjing, sepedanya aja udah hampir 20 frame-nya waktu itu. Jadi kalau gue keluarin 8 juta lagi, wah ntar dulu deh gitu, gue mikir-mikir. Terus kemudian suatu hari gue diemin kayak 6 bulan gitu, kemudian tiba-tiba di rumah gue tuh lagi ada pertemuan keluarga gitulah, kakak gue dateng apa gitu. Tiba-tiba kakak gue ngomong, gue Januari gue mau ke Amerika, katanya. Wah, kebenaran banget, gue bilang gitu. Terus gue bilang sama mbak gue, Mbak, lu mau nggak bawain frame gue?
oh berat nggak gini. Nggak berat sih, cuman gede, gue bilang gitu. Ya udah lu kirim aja deh katanya gitu. Ya udah, akhirnya gue kontak lagi sellernya dan kebenarannya ternyata sepedanya masih ada. Gitu, frame-nya masih ada maksud gue. Terus gue tanya sama dia, lu bisa nggak kirim ke Amerika? Bisa kirim ke Amerika cuman 1 juta katanya gitu. Ya udah, kirim deh gitu. Akhirnya jadilah sepeda ini dibawain sama kakak gue dari Amerika ke sini dengan selamat gitu. Total berat sepeda ini gue nge-build-nya ini sepeda ini sekitar 7 kiloan. Which is lumayan enteng buat fixed gear gitu. Dan sepeda ini stiff banget, enak banget buat di macet-macet, buat nyelip-nyelip gitu enak banget sih. Pas banget buat gue. Ini settingan terakhir yang paling pas buat gue. Gitu. Selamat sore Om Bro. Selamat sore. Jagoan gue. Gawat, Gimana, cuman Om? dia doang yang masuk, sepedanya dibopong. Baik-baik. Asli. Kita parkirin dulu di sini, Mas. Asli nih. Sepedanya merah merona. Merah merona dengan banyak makna. Mas Bun bisa valenya. Biasa nih saya udah 3 tahun. Udah 3 episode gini-gini mulu. Iya. Gimana? Sehat ya? Sehat, Halo, Bro? Bro. Ganteng banget. Di. Gila nih idola kita nih. Wadaw. Kembang prapanca. Aduh. Tapi laki. Bukan kembang desa ya? Bukan. Om Bro sehat ya? Sehat. Bro, apa kabar? Baik. Gimana House of Vista? Iya, Mungkin belum buat yang belum tahu kali ya. Iya. Om Roy ini tuh apa ya? Owner ya? Founder. House of Vista ya. Yes. Oh, iya. House of Vista itu sampai sekarang bisa kita bilang one of the stores yang masih fokus banget di fixed gear. Yes. Bener Om Roy ya? Yes. Udah di dalam urat nadi tuh fixed gear. Iya. Biar tua tapi tukang ngebut, ya kan? Asli. Binal. Nggak pakai rem. Iya, breakless lagi. Nggak pakai rem. Kalau lu kan sepeda ada remnya tapi lu nya nggak bisa direm. Iya. Iya. Saya nggak mau berhenti emang. Oh gitu. Gue kalau gue pengen nanya gini sih. Kenapa House of Pista? Kenapa namanya House of Pista? Sejarahnya nih, kenapa dinamain House Jadi of emang Pista? gue tuh emang doyan fixed gear gitu ya. Kalau pista tuh artinya satu gitu. Jadi emang pista frame tuh dibilangnya fixed gear gitu. Maksudnya kayak emang frame fixed gear tuh dibilangnya pista frame gitu. Gitu. Jadi gue tuh House of Pista tuh salah satu mungkin pionirnya dari new generation of fixed gear gitu ya. Setelah booming di tahun 2010, 2008 sampai 2010 itu kan banyak lah pemainnya kita tahu tuh, Rocket, Velodrome, semuanya gitu ya. Nah terus habis itu kan hilang tuh. Gitu. Ya sempat hilang tuh tren. Karena 2013, 14 fixed gear hilang gitu. Scene-nya ganti, orang-orang masuk folding bike. Folding bike gitu. Yang rame waktu itu folding bike, waktu itu zaman-zaman jayanya Dahon deh tuh waktu itu. Nah terus tuh gue tuh waktu itu gue juga sempat main. Gue jadi awalnya tuh dari mountain bike, terus kemudian gue main fixed gear 2009 gitu. Terus habis itu sempat main folding bike. Jadi semua sepeda sebenarnya gue suka gitu. Oke. Nah waktu tahun 2019 itu gue kangen sama kenapa ya kok di Indonesia sekarang nggak ada lagi rumah fixed gear gitu. Kalau dulu kan banyak ya gitu ya. Jadi kayak gue pengen punya satu rumah fixed gear buat lu nggak usah belanja sama gue deh, lu nongkrong aja di situ juga gue udah seneng gitu. Gitu. Jadi kayak pengen punya wadah buat anak-anak mudanya ini di Jakarta gitu ya, daripada mereka yang enggak gitu, mendingan lu ya kalau mau kebut-kebutan, mau bandel-bandel, gue juga masih bandel kok gitu ya. Udah tua juga masih bandel gitu kan gitu. Jadi ngebut gue mulu. Gue sepeda berapa kali depan mulu. Katanya kemarin yang pergi trip jauh, Diki udah pakai multi speed. Dilewatin aja sambil ngerokok Itu dan ingat nggak pakai rem. Nggak pakai rem sambil ngerokok itu gue bilang udah bukan otot, main jin. Main sihir. Itu udah sihir tuh. Jadi berawalnya dari situ sih. Jadi gue kayak kangen banget, gue pengen punya satu rumah fixed gear gitu ya, buat anak-anak muda yang ada di Jakarta khususnya gitu ya, ternyata wadah di Jakarta gitu khususnya, dan dilala ternyata perkembangannya so far so good waktu itu gitu. Jadi kayak ke seluruh Indonesia lah gitu. Jadi kayak kebanyakan mostly customer gue tuh dari Bali, Surabaya, Makassar gitu. Nah, itu 3 kota itu mereka fixed gear-nya berkembang banget. Gitu. Banget. Sekarang House of Pista tuh di mana? Dulu kan gue taunya ada di GBK tuh.
Halal Park. Iya. Halal Park. Ya. Kalau sekarang di mana? Sekarang di Prapanca. Awalnya emang bornya House of Pista itu adanya di GBK di Halal Park gitu, di sebelahnya hall basket. Terus habis itu karena satu dan lain hal sama si pengurusnya Halal Park itu akhirnya Halal Park ditutup. Oke. Jadi terus kebenaran terus gue ngadu sama teman gue yang punya rumah di Prapanca sekarang tempat gue tempatin itu, terus tadinya rumah. Gue ngadu. Wah, gue diusir lagi dari ini nih, dari Senayan gini. Ya udah gue bikininnya tempat gue gitu. Akhirnya kita Pindah ke situ dibikinin sekarang. tempat di rumahnya dia di Prapanca nomor P34. Oke. Itu posisinya persis di perempatan antara Kemang sama Pangudi Luhur. Nah, ada Pengkolan rumah. di Pengkolan kan? Ya, ada rumah, ada pos polisinya. Nah, ada itu di situ. Lo di pos polisinya. Tidurnya di pos polisi gue. Tidurnya di situ. Gitu, yoi. anjing. Ya kalau lo ambil jalan pintas tuh Brawijaya yang satu arah, Iya. turunan Kemang, langsung masuk kiri lagi dikit. Yoi. Gitu dia. Tadinya gue Seberang pikir Hotel Prapanca deh gampang gitu. tadinya gue pikir di taman Hotel belakang. Prapanca lo ngerti. gitu. Belakangnya. Gua soalnya sering jemput Bun. Jemput Bun di Hotel Hotel Prapanca. Prapanca. Bukan yang karpet, Dia kerja di situ. karpet sebelahnya. Albarka Karpet. Iya. Om, Yes. gue mau nanya, lo what makes you fall in love with fixed gears yo? Kalau bilang simpelnya kayak orang-orang aja gitu sebenarnya, cuman nggak tahu sepedanya. Basically sebenarnya gue sih sebenarnya suka semua sepeda gitu ya, cuman dulu gue main MTB tuh kayak orang gila gitu, Sabtu Minggu gitu, berantem lah bini gue ya kan. Kapan kita peginya katanya gitu kan, setahun tuh gue main puncak terus gue pikir-pikir gimana ya tapi gue tempat pengen sepedahan gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk sepedahannya Senin sampai Jumat ke kantor. Gue pakai sepeda gitu. Yang paling enak buat gue adalah fixed gear. Kenapa? Karena satu simple. Yang kedua nggak pernah dikira sepeda mahal. Oh. Gitu. Fixed gear kan gitu ya. Fixed gear kan gitu ya. Sepeda besi, ya kan. Gitu doang ya. Begitu doang gitu, pelek teplek, nggak ada remnya, peda apaan ya? Ngapain colok kan gitu. Mampu nih kayaknya Beli nih. remnya nggak ada duitnya gitu Ini kan. orang susah, Ya udah, nggak usah jadi pakai rem. Jadi orang nyangkanya bukan sepeda mahal. Jadi gue kalau gue masuk ke kantor, gue nggak deg-degan ninggalnya. Satu itu, yang kedua simple, yang ketiga free maintenance boleh dibilang. Betul. Jadi simpelnya itu yang membuat gue jatuh cinta dan menurut gue itu mengakomodasi penuh kebutuhan gue untuk mobilitas sehari-hari gue. Iya. Gitu. Tapi city usage tuh emang fixed gear sih. City usage bagus banget. Enak banget, nempel banget gitu sama Iya. badan. Iya, gue selama gue main sepeda buat gue sampai menit ini gue tuh masih fall in love sama fixed gear. Cuman udah nggak mampu lagi Karena aja. dengkulnya udah nggak bersama. Gitu doang. Cuma maksud gue pada saat lo naik itu lo kayak jadi bagian dari sepedanya. Blend in ya. Lo bisa atur Nempel, mau kencang-kencang, lo mau pelan-pelan. Adrenalin rush-nya sih sebenarnya. Sama bagusnya lo harus pay attention Ya. 20-30 meter ke depan gitu. Lo harus predict what happen di depan gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi keep you alert gitu. Jadi itu yang Premium gue suka rush sih. tuh. Nah, Ya, kamu sigap terus ya. Lagian juga kalau ditinggal orang kalau nggak ngerti mau nyolong juga bingung. bingung. Iya. Ya kalau nggak bisa bawanya. Iya, nggak bisa bawain. Susah. Lo tuh berarti dari tahun berapa main fixed gear? 2009. 2009. Emang doyan balap-balapan berarti itu. Balapan ya dari dulu. Gue denger lo memang masih sering mengkondak race atau be part of the race gitu kan? Iya. Ya kan? tahun Balap-balap dua- liar. Gue. Jadi gue tuh 2017 gue sempet ngurir. Oh ya? Nah, Iya, gue ngurir. gue juga denger itu. Lo sempat jadi messenger Gue tuh jadi ya? bike messenger waktu itu. 2017. 2017 sampai 19 gitu waktu itu. Itu di mana tuh? Di Gue ngurir di Kami Antar Jakarta. Gitu. Jadi waktu itu gue ngelamar gitu. Waktu itu mereka hiring gitu. Gue ngelamar gitu. Gue kasih resume gue kan gitu. Sebulan didiemin gitu kan. Nggak terima gue gitu. Ya udah deh. Tiba-tiba gue di kontak gitu. Terus, Om, lu ya gue ketemuan gitu. Lu yakin mau ngurir katanya gitu. Kenapa? Kita nggak bisa gaji dulu gitu. Resume lu gini amat katanya gitu. Ya kagak, gue cuma pengen sepedaan doang. Gue bilang gitu. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Gue bilang gitu waktu itu. Bener Om katanya. Iya, gue bilang gitu. Ya udah. Terus akhirnya gue ngurir tuh. Gue ngurir. Nah Om, gue tuh mau balik kan. Kalau sekarang kan orang-orang tuh lagi shifting ya, road bike, Yes. gravel gitu. Menurut gue lo lumayan bold move ya untuk tetap stay di fixed gear gitu ya. Yes. Sekarang House of Pista itu emang
jualannya emang udah fokus doang di fixed Fixed gear gear, atau yes. lu juga nggak mesti fixed gear, lu juga bisa mampir ke toko gue gitu. Lu mau tahu alasan benernya? Kurang duit, bro. Orang jujurnya nih bro gitu. Sama kita semua ya. Jadi ya get real lah gitu. Sekarang lo tau lah frame carbon road bike berapa sih harganya? 80 juta gitu. Nggak mungkin kan lo pajang cuma satu. Bener-bener. Ya kan? Satu model aja lo ada small, medium, large. Lo pajang 10 model aja udah berapa miliar gitu. Jadi alasan pertamanya sebenarnya gue waktu itu karena modal gue kecil gitu. Jadi gue kayak apa yang paling mungkin gue jual gitu. Gue sempat jualan folding bike sempat gitu waktu itu. Cuman fixed gear deh paling bener gitu. Jadi yang mumpuni sama modal gue waktu itu fixed gear dan kebenaran gue suka fixed gear gitu. Jadi gue stay fix gitu. Jadi gue di situ aja terus gitu. Oh, kalau sorry, gue mau nanya. Kalau di awal bisnisnya gitu ya, mungkin ada teman-teman juga di luar sana yang pengen tahu gitu. Kalau gue pengen punya toko kayak fixed gear kayak Om Roy gitu, itu biasanya start di berapa sih Om? Start bisnisnya gitu. Gue start bisnis Modal awal dulu. Tuh bos. 20 juta kali cuman. 20 juta? Iya. 20 juta isi toko dok. Hah? Isi toko. Enggak. Isi toko Gua sama sempet mulung. 20. Mulung. Gue sempat mulung dulu ke Singapura. Nah, ini nih. Mulung Singapura tuh means gimana tuh? Jadi gini, dulu kan gue kan dulu cuman penikmat sepeda gitu ya. Banyak teman gue yang convince gue gitu, udah lu buka toko sepeda aja, ya. Teman gue sendiri gue nggak yakin sama diri gue sendiri gitu, karena maksud gue terpentok sama modal apa segala macam gitu ya urusan gitu. Nggak yakin gue gitu. Nah pada saat itu suatu hari 2019 gitu, gue tahu satu aplikasi kayak Bukalapaknya Singapura gitu. Oh, e-commerce sana. E-commerce sana gitu. Gue buka-buka gitu. Wih anjing, fixed gear rame di sana gitu kan. Terus gue liatin ada beberapa barang yang di sana lebih murah, di sini harganya mahal. Contoh lah kayak Mavic Ellipse gitu. Itu lumayan gapnya. Kayak gapnya bisa 2 jutaan gitu. Nah gue pikir kalau gue beli 3 set, lumayan ya gitu. Gue pikir waktu itu cuman ke Singapura tuh bolak-balik 1 juta cuman gitu loh. Lo sama tiket, sama hotel apa-apa, lo nginep di hotel gembel-gembel gitu paling habisnya tuh 1,5 juta kok cuman gitu. Nah pada saat itu akhirnya gue memberanikan diri gitu. Gue chat beberapa orang gitu yang gue incer barangnya gitu. Gue satuin satu hari tuh. Satu hari, besoknya udah oke, baru gue beli tiket. Jadi gue janjiin 3 hari ke depan tuh. Gue beli tiket. Gue pergilah sana. Ambil barangnya, terus gue kesana tuh bawa tas sepeda kosong. Iya. Habis itu gue COD-an gitu. Habis itu udah gue masukin tuh tasnya di dalam tas tuh. Gue pulang kasih ke Indonesia, bilangnya habis main gitu kan. Bawa sepeda. Ngeteng-ngeteng Anak friend orang ya? ada. Anak orang ada main sepeda Singapura. Padahal mah mulung gitu. Ada aja. Iya. Orang-orang mah taunya wah, Om Roy enak banget main sepeda Singapura gitu. Dia nggak tahu gue mulung ya. Terserah orang lihat sosmed bagaimana gitu kan. Tapi ya gue mulung waktu itu gitu. Gue bilangnya mulung gitu. Nah, gue balik Indonesia nggak nyampe 2 minggu tuh barang habis. Gitu. Nah, juga dong berarti ininya. Asik nih gitu. Nah, jadi di Itu situlah yang beli Jakarta atau Jakarta waktu itu. Wah seru juga nih gue pikir gitu. Akhirnya terus-terusan tuh jadinya tuh. Gue sebulan 2 kali pergi. Jadi selama 2 minggu itu gue hunting barang. Wah ini. Gue love-lovein dulu. Terus habis itu baru setelah, wah udah banyak nih. Berangkat lah gue gitu. Gue chat-chatin satu-satu, janjian ketemu satu hari gitu. Ini apaan sih Om? Tinder. Iya. Tinder. Tinder. Gue login dulu. Mau DM. Taunya Tinder. Aplikasinya Karusel. Oh, karusel. Di sini juga ada. Tapi emang lebih laku di Kalau Singapura. lo set, lu tinggalin di Indonesia, keluarnya barang Indonesia. Iya. Gua waktu itu setnya, gue tinggal di Singapura. Location-nya ya? Location-nya Singapura. Nah, keluarnya barang Singapura. Makanya gitu. Jadi gue dari situ. Nah, gue berjalan tuh setahun. Nah, pas ketika itu tuh gue ketemulah sama distributor gue yang sekarang gitu, which is kayak Fisdale Cyclery gitu. Jadi kalau lu pengen barang dari Fisdale Cyclery, gue bisa ambilin gitu, karena dia distributor gue. Ganteng banget. Oke, Om Roy, berarti kemarin waktu berangkat ke Singapura tuh buka jaringan ke berapa toko tuh Om Roy? Gue coba ke beberapa toko sih gitu, kayak Cycle Project Store, Fisdale Cyclery. Itu build-nya Cycle Project itu bangke sih. Barangnya brengsek sih. Gila sih itu. Brengsek. Barangnya brengsek sih. Ngetopnya sih
oke banget ya gitu ya. Gokil. Tokonya seperempatnya ruangan ini kali. Hah, yang benar. Iya. Serius iya, lo? Iya. Dia tuh kalau kecil, kecil banget. bawain kaliper yang warna-warni itu apa? Apa? Ken Krik. Iya. Gue kayak ngeliat itu, waduh ngebat. Barang-barangnya sih gokil, terkenal gokil. Semua build-nya dia gila sih. Lumayan dia ada yang build yang Cannondale Seiko itu, tim Seiko tim, wah pecah banget sih. Jadi kayak they have a good taste gitu untuk barang-barang kayak gitu-gitu. Tapi actually nggak segede toko-toko kita sebenarnya. Tapi mereka pelaku sepeda atau just only a businessman? Ada komunitasnya More juga. businessman. Oh gitu. More businessman. Soalnya gue pernah... Gun, lo kan waktu yang Singapura 100K itu kan? Gue ikut TOS tuh. Ikut TOS kan? Terus Singapura kan? Singapura. Itu anak Singapura banyak waktu itu. Banyak lah, paling banyak anak Singapurnya. Nah, maksud gue berarti Tapi community-nya growth skenanya berarti. hidup kan pada saat itu kan? Hidup waktu itu gue Indonesia. Singapura paling banyak, kedua anak Indonesia malah. Iya. Kita berangkat ke sana tuh muterin Singapura tuh seharian. Lo selain Singapura ada kemana lagi Om Roy? Sementara baru Singapura aja sih. Oh, ada juga ke Eropa juga ada gitu. Kayak gue jualan masker tuh kayak vendor. Iya. Vendor yang rollable itu. Iya. Itu gue dapat dari Lituania. Waktu itu gue Lituania? Lituania. Tuh nih. Yoi. Itu lo di sana ketemu Scanafix Gear juga? Oh enggak. Gue itu email-emailan. Jadi kalau untuk yang keluar negeri, jadi gue sih menganggapnya kalau lu bangun relasi bisnis, you should meet them gitu. Iya, benar. Kayak lu Iya. harus bangun In person, chemistry-nya dia in person. Benar. Baru bisa dapat gitu kayak. Gue lumayan banyak Singapura tuh lumayan banyak chemistry yang nyangkut sama orang sana gitu. Jadi kayak it meant to be aja gitu. Jadi kayak gue tadinya nggak niat buka toko, jadi kayak udahlah apa kayak mereka yang gemes gitu. Udahlah lu buka toko aja, lu buka toko kita support kok Mereka gitu. support ya. Gue soalnya gini, gue tidak pernah merasakan, unfortunately gue tidak pernah merasakan Scanafix Gear back in the days gitu ya, waktu zaman 2000, Iya. 2008, 2009 gue tidak merasakan Iya. itu gitu. Sekarang ada perbedaan nggak sih Om antara 2008 sama Scanafix Gear sekarang? Sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini juga lebih ribet gitu. Banyak pro dan kontranya gitu. Di satu sisi people kayak craving sama event gitu kan. Tapi di satu sisi ada yang ngehujat, weh masih PPKM, weh masih ini, weh jangan berkumpul apa gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi gue serba salah juga gitu. Guenya juga kangen sih. Gue kangen balapan liar lagi sebenarnya gitu kan. Tapi ya udahlah. Cuman bisa ya kita bisa melakukan yang terbaik aja gitu ya. Saat ini gue sih cuma bisa riding gitu kan. Gue belum bisa bikin skena lagi gitu. Maksudnya bikin balapan apa gitu. Pengen banget gitu. Yeah. Mudah-mudahan semuanya cepat membaik. Jadi kita bisa balik ke Amin. scene yang dulu lagi Benar. gitu. Ya kan kita dulu tuh rajin banget, men. Iya. Lo tuh Velodrome berapa kali bikin balap liar tuh? Iya, gue pernah bikin race tuh zaman dulu tuh. Apa dulu? Fix Gear Underground Race. Gokil tuh bos. Gue sampai live di Twitternya Velodrome. Tuh orang-orang pada, wah sekarang nomor 1 ini kan gue. Ferry Lewis. Oh ada live reportnya? Gue naik motor. Motor set gitu. Jadi gue dulu sistemnya bayar pendaftaran, duitnya gue kumpulin, juara satunya. Gue invest. Nah itu winner take all. Iya jadi hadiahnya dari pendaftaran yang lain gitu. Oh itu asik banget ya? Gokil, men. Ini gue inget banget gue dulu. Terus ada yang pertama yang ke kota, yang kedua yang ke PI. Iya, yang pertama kan? ke kota, kedua ke bundaran PI, balik lagi. Tuh gue nggak pakai, pokoknya lepasin aja. Lepasin aja, pokoknya di jalan ada yang tabrakan, ada yang ini. Gokil sih. Dulu tuh kayak kalau Rebo itu kita ngumpul, kalau kita dulu ya Taman Menteng, sebenarnya kita jalan. Intinya sebenarnya akhirnya dari situ berkembang kayak setiap Rabu goes malam yuk gitu. Dimanapun lo berada. Kayak Jadi kita kayak save ada- cam out tadi ceritanya gitu. Kayak ada scene tuh tiap Rabu sama Jumat. Friday night juga, sama ada satu lagi sebenarnya waktu sebelum pandemi itu kita ada Friday night live. ICM. Critical Mass. Indonesian Critical Mass gitu. Nah itu di seluruh Indonesia tuh tiap Jumat akhir bulan kita goes rame-rame keliling. Critical Mass. Wah seru banget. Skenanya gila banget. Gila. Dan itu nggak cuma fix gear doang, yang bawa sepeda mini ada gitu. Kita kumpul dulu tuh di Bundaran HI. Ntar baru dikasih tahu, dari situ baru dikasih tahu rutenya kemana gitu. Muter Kota Tua kah, atau ke selatan kah. Dulu tuh sempet Rabu-Rabu tuh kita bikin acara bos, inget nggak lu? 365, Rabu-Rabu muter, terakhirnya ke 365 party. Iya, jadi kayak minum pulang impiannya foto gitu. Iya, bener.
Karena menurut gue orang-orang yang main fixed gear tuh bukan yang kayak gue mau main fixed gear, nggak ada attachment. Iya. Ada attachment sama skenanya gitu kan. Kayak lo Dedek gitu. Lo udah sekarang emang lo udah nggak main fixed gear, tapi begitu lo ngelihat sepeda fix somehow lo kayak aduh pengen lagi gitu. Gue bahkan sampai sekarang gue tuh biasa kalau gue setup sepeda gue pun masih sense-nya masih di situ. Iya. Gitu. Masih nggak bisa lari dari riser, nggak bisa seat post gue harus tinggi gitu. Iya. Sense itunya harus di situ. Cara berkendara sepedanya juga masih sama gitu. Karena memang yang bikin kita jatuh cinta sama fixed gear pada saat itu adalah bomb the traffic gitu. Iya kan? Dulu kan kita jam 3 sore kumpul, kita cabut ke tengah gitu. Terus orang di macam-macam gitu yang makan tai lo semua gitu ya kan. Itu that sense itu kan itu yang lampu kayak merah. Nggak ada. Nggak ada berhentinya. Pink terus. Iya. Belum merah banget ya. Masih pink kok nggak apa-apa ya. Kayak ini bos Iya. Tapi emang sense itunya tuh yang lu pasti bakal ketagihan kalau lo naik itu. Itu juga yang bikin gue jatuh cinta sama Iya kan? fixed gear. Itu lain lagi rasanya. Itu yang bikin gue jatuh cinta ngurir, jatuh cinta sama fixed gear. Iya kan? Gitu. Iya. Lebih laki. goesnya tuh lu gimana ya? Nempel gitu ke sepedanya, set lu yang ngatur. Dan lo emang harus fully alert. Iya. That's the thing. Lo harus fully alert banget gitu. Nah, itu juga kayak yang bikin lo kayak on the Makanya fence. dulu ada yang alertnya rada kurang, kecelakaan mulu tuh. Tuh, Mas Panji tuh. Oh, ini gokil, men. Ini gokil. Baru jalan dari Velodrome, ya kan? Nyampe depannya Brawijaya, loh kok udah rebahan aja? Jatuh. Ini gue mau nanya. Kita tadi banyak banget ngebahas fixed gear. Terus gue tiba-tiba ngeliat si Gazeta. Nah, iya nih. Si Gazeta ini. Akhirnya gue melihat sepedanya salah satu sepedanya House of Pista dong ini. Multi speed. Yes. Akhirnya kenapa kayaknya ya gue tahu kayak tadi gue kurang duit, tapi kan lu pasti kayak lu ini kan sering ini pakaian kan. Iya. Gitu. Akhirnya kenapa kayak lo udah deh gue balik lagi deh gue coba juga ngikutin trennya gitu. Trennya gitu. Actually sebenarnya awalnya gue support distributor gue Singapura. Ya dia kayak bertanya sama gue gitu, dia bilang, Roy, kayak bilang gitu. Kebenaran yang orang Singapura itu namanya Roy juga gitu. Jadi gue manggil dia Roy, dia manggil gue Roy. Roy Martin jangan-jangan. Nama Ini Roy-nya Sarah. Jadi dia bilang sama gue, Roy, gue sekarang jadi official distributornya Cinelli Singapura. Nah. Dia bilang gitu. Lu mau support gue nggak katanya? Gimana gue supportnya? Gue minta opinion dong dari lo apa yang kita bisa jual gitu. Terus pada saat itu gue lihat si gravel ini lagi berkembang. Betul. Gue bilang sama dia, boleh deh kita selain main fixed gear, kita main gravel yuk, gue bilang gitu. Nanti gue bantu jualin, gue komit, gue beli dari lo, gue beli putus sama lo kirimin gue bantu penjualan lo deh, gue bilang gitu. Saat itu, nah gue coba, akhirnya gue masukin si frame ini, turns out ternyata frame ini enak gitu, jadi ya udah anak-anak pada main gravel ya tergoda juga karena kan gue awalnya juga dari tanah juga gitu ya, gue dulu main MTB gitu, terus nyobainnya sepeda gravel enak sih gitu. Ternyata enak-enak juga jalan-jalan di kebun gitu kan. Tapi gue ngeliat gitu ya, si Nelly ini build-annya House of Pista tetap ada sense fixed gear-nya ya, centil, ada ininya, ada itunya gitu ya. Tetap itu nggak bakal bisa hilang, men, percaya sama gue. Once you fall in love with that scene gitu, itu lah lain lagi sih. Tapi ini itu basisnya touring kan? Kok kayaknya ya touring sebenarnya. Agak wheelbase agak panjang. Iya, wheelbase agak panjang gitu, tapi emang bisa dibikin gravel. Jadi si Cinelli itu dia keluarin dua sebenarnya, Hubut Leg sama Cinelli Gazeta della Strada gitu. Jadi kan Gazeta tuh aslinya kalau kita tahu dulu kan track bike ya. Nah sekarang dia keluarin versi multi gearnya Gazeta della Strada, dia bilangnya gitu, seperti itu. Jadi kalau yang Hubut Leg itu next year baru masuk gitu. Yang sekarang yang masuk baru ini, jadi kita jualan ini sekarang. Om, saya mau nanya nih, lu kenapa fanatik banget nih sama si Chromium? Durabilitasnya sih menurut gue yang bikin gue jatuh cinta sama Chrome gitu. Jadi waktu lu ngurir gue pakai Chrome Industry. Dan tasnya masih ada sampai sekarang dan still working well gitu. mantep ya. Satu yang gue suka dari Chrome Industry mungkin kalau lihat price-nya, harganya mungkin mahal ya gitu. Menurut
orang yang awam gitu. Sebenarnya tapi actually enggak karena dia Nom, Kalau yang belakang tuh lifetime Nom. warranty. Iya, Nom, ini yang sama gede nih, kan? Nom, Ini yang gede, kiri Nom, kanan. yang gede. Yang backpack yang gede. Nah, Ini bisa lo gembol bawa Aji di dalam. Iya. Sorry. 2. Ini tuh barak Pro. Pro Ini yang tuh dipakai. Pro tuh ini yang dipakai messenger di Stadium. enggak. Di minus nih, Bang. Jadi ini di ultimate messenger bag-nya orang Amerika. Di New York udah pakai ini. Dan gue juga pakai sih sebenarnya. Jadi ini dia tuh 65 liter, terus dia expandable sampai 85 liter. Messenger di Amerika juga pakainya ini gitu. Ini total berapa, Om? Ini aslinya kan 65 liter nih gitu. Nah, ini bisa di-expand sampai 85 liter. Oh bro, lu bahkan sampai Cinelli lo aja yang Iya. Chrome Edition kan? Iya, ini limited edition. Cuman dibikin 136 biji seluruh dunia. Berarti nomor seri berapa? Ini nomor 5, produksi nomor 5. Ini Iya. Cinelli X Chrome. Iya. X-Chrome. Iya. Mantap. Iya. Tapi semua fix gear lu masih brackless? Masih. Masih brackless? Masih. Ada berapa tuh Om di rumah? Fix gear. 6. Yang gua tau lu masih ada yang low pro tuh ya. Iya, low pro gua ada 2. Gitu. Affinity. Affinity. Om, Seru aja gitu. ekspektasi lo buat skena fixed gear saat ke depannya kayak apa? Terus sama skena sepedanya gitu. Secara overall. gitu. Overall, ya. Ekspektasi lo pengennya gimana sih Om? Fixed gear dulu lah. Saat ini sih masih banyak juga yang kayak gini. Dulu tahun-tahun dulu tuh kita yang sepedahan tuh ya emang bener-bener doyan sepeda aja gitu. Iya. Lu sadar nggak akhir-akhir ini banyak banget orang yang olahraga gitu karena takut terkena COVID gitu kan Iya, ya. Gitu. iya, Nah, benar. salah satu olahraga yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah bersepeda karena kan banyak gym tutup, kolam renang tutup. Nah mereka beralih ke sepeda jadi Lari sepeda. banyak pesepeda kagetan gitu. Ya. Produk pandemi lah. Produk pandemi nih gitu sehingga sampai menimbulkan friksi sama kendaraan bermotor lain gitu. Nah, mungkin kita semua tahu lah ya waktu itu sempat bergesekan sama pengendara motor, pengendara mobil, lah, dibilang arogan lah ini itu gitu. Menurut gue semua punya hak yang sama untuk memakai jalan gitu. Cuman pakai otak deh gitu. Maksudnya yang bener lah pakai jalannya gitu. Kalau lu mau slip-slipan naik gear ya oke lah gitu kalau lagi macet gitu. Jangan pas lagi kosong terus lu jalan wah lu tolol kalau ketubruk ya salah lu kan gitu ya. Maksud gue gitu. Itu di jalan sempet nggak enak sih. Benar, Iya, ada itu ada friction itu sih. Itu juga yang memicu orang-orang jadi main gravel bike menurut gua. Iya. Karena males di jalanan bersenggolan emosi sama pengguna lain. Benar. Itu yang bikin orang juga, wah mendingan bikin gravel deh gitu. Iya. Lu mainnya di tanah, lu mainnya di kebon, nggak ketemu orang, enak, hore-hore aja gitu. Jadi kayak yang udah, dulu kan kayak orang tuh kayak berlomba-lomba untuk menguasai Sudirman gitu. Either road bike-nya, either motornya, either mobilnya, kan gitu. Jadi kayak semua tuh beradu kekuatan di situ aja gitu. Makanya tuh kayak orang kayak jengah gitu, anjingnya main road bike capek nih gitu. Om, terakhir banget. House of Pista in the future. Apa nih? Gue pengen punya toko di Bali sih. Wah. Gitu. Di Kampung Bali. Om. Gue bukannya oleh Pak Mau Paji. Seru. Bali gue bukannya Mau Paji. Gua kira buka counter. Saya daftar messenger. Tapi gitu, House of Vista lo pengen expand ke kota lain. Yes. Kemarin gue sempat kayak dapat tawaran menggoda banget gitu ya di Bali tuh gue ditawarin kayak ruko gedenya separuh ruangan ini gitu ya. Sewanya cuma 23 juta per tahun. Iya, di situ Di lumayan. Renon dan Pasar. Itu which is itu tengah kota banget. Kita kalau begitu lo buka di Bali, yang penting kita diajak buat jadi hostnya juga. Yo. Masuk lah. Yo. Bener. Pasukannya banyak di Bali, tenang aja. Tapi anak seru, Bali tapi baik-baik, seru, tapi seru. mantep. Aku nggak perlu. Seru banget. Si Made baik banget tuh. Ya, sama deh mana? Wayan. Jeki, aduh, Jeki. Om, thank you banget ya. Sama-sama. Ngobrolannya Thank you seru banget. banget. Tapi Om jangan kemana-mana. Tadi dulu, ada surprise. Kita masih ada satu Satu segmen segmen lagi nih, Om. Kita ada Gitu. kejutan buat lu. Ada LC. Kru, Oke. tolong dibantu. Jadi jangan kemana-mana dulu.
kita bakalan balik lagi segmen berikutnya sama Om Roy, sama Bun Bun. Kita bakalan sesuatu lah, surprise. Nah, El si cowok tadi. Dia gila. Ini enak banget bang. Mohon maaf ya, syuting ntar dulu. Ini Enak Itlah. banget. Ini Bodoh Itlah. amat mau syuting mau apa tapi ini enak banget. Thank you Buat Itlah. Nah, udah support kita hari ini ya. Nom, ini makanan favorit gue dan keluarga. Keluarga siapa gue nggak tahu. Tapi ini enggak, ini enak. Gue tadi udah makan 2 box. Yang sambal yang pedesnya gokil sih. Tapi men. gue suka yang itu apa? Yang pedes manis. Gue lupa namanya. Tapi ini juga enak. Apa sih? Boleh. Ini asoy. Asoy geboy. Tapi ini enak. Ini harus cobain sih. Oke. Soalnya gue nggak terlalu peduli sama kalian syuting apa, tapi ini enak banget. Anyway, thank you banget Itlah buat makan siang kita hari ini. Banget. Perfect. Buat teman-teman yang Ini bisa support selain syuting nggak? bisa mau catering mau. Saya Buat teman-teman yang belum pernah nyobain Itlah, langsung aja sih Keren banget. kan ada juga yang belum kayak Oh, iya, Aji bener. gitu kan belum pernah tuh mukanya pengen banget nih kan. Emang enak. Guys, thank you ya. Amazing. Perfect. Itlah. Di balik ini ada Ya Allah. nih sepeda Dijual. nggak dibagi. Dijual ambil nggak? aja, Dijual ambil nggak aja, mau ngambil? Iya, ambil aja. Kalau lu mau ambil dikasih duit sama tapi ini benar ya. Ini biar orang yang nggak tahu, ini sepeda Odek. Tapi kayak Odek bilang tadi, benar ya, masih ada kalau lu ngeliat masih ada sense. Fix gear ya? Iya gitu ya. Masih ada sense fix gear-nya gitu ya. tinggi. Bener, soalnya kayak nggak mampu kalau model yang bagus-bagus. Ya kan? Tuh kayak gitu. Nih kita segmen ini lu nilai nih Om. Lu price mungkin Nggak, jangan nilai dulu deh. Berapa harganya? Jangan nilai dulu deh. Gimana menurut lo sepeda ini? Wih, perisan Odek banget sih. Banget, Iya. banget. Gue pikir dia pengen Oh, ngomong good sih, ini gitu. sepeda. Bagus sepeda ya. Skala 0 sampai 10, gue kasih sih 9,5 sih. Om nomor Secara- 1 berapa nomor 1? 13. Udah makan Om? Tapi lo emang gue dari awal dulu Odek nih main-main gini kita emang iya sih dia tuh selalu begini ya emang ada DNA. Nggak akan bisa lepas gue. Lu sebelum ini apa waktu itu? Sebelum ini Ontel. pakai 6. Yang 26? Kona. Sebelumnya lagi Surly Straggler. Tapi emang semua gue harus belinya downsize. Karena bisa seat post-nya ngacang. Pos Naikin tinggi, seat post. Tinggi, stem panjang gitu ya. ugal-ugalan Yes. gitu. Om, gue mau nanya Om. Lo kan kita bisa bilang builder juga. Builder Yes. juga. Lo kalau ngeliat sepeda ini menurut lo apa yang harus Dek, ini kayaknya kalau pakai ini bagus nih Dek. Nggak usah pakai bar selera gitu. lu ke sepeda ini. Kalau lu nih gue pakai apa ya? Gitu. Gue pakai stem yang pendekan sih. Iya. Kalau gue. Iya. Kalau gue pakai stem yang pendekan atau terus mungkin pakai yang rata gitu. Gitu. Karena gue sebenarnya actually kalau gue nggak terlalu suka sepeda yang tegak banget gitu. Senangnya Benar. nunduk Ini gitu. Odek sambil buka ini blue lock. Buka banking. Tapi overall menurut gue sih udah bagus sepeda ini. Iya. Gitu. Ya ini ya Odek banget gitu maksudnya. Dia Banget. cari. Kalau gue ngelihatnya dia dari sepeda ini dia nyari nyamannya, tapi perform well. Iya. Ya menurut gue gitu. Dia ugal sih kalau bawa apa-apaan ugal sih. Paham. Kayak Paham. Dia ngerti milih bannya apa yang enak gitu. Rasionya berapa yang enak gitu kalau gue ngeliatnya gitu ya. Tapi gue selalu suka sih. Maksud gue dia lumayan lumayan kalau bikin sepeda lumayan Salah-salahan. enggak, maksud gue kalau lu bikin sepeda lumayan kayak wah iya ya. Tapi ini ketemu parang gombong mati men. Mati. Beres. Beres. Kelar. Nggak beres ya. Ganti sprocket belakang 1146 nanjak. Iya udah. Jadi jalan lagi kita. Jadi. Hai. Yoi. Lo kemarin parang gombong ya? Parang gombong. Lu parang Pakai ngomong nih kapan? Naik Volker.
Gue punya Volker satu. Multi-speed, kan? Iya, gravel. Gue punya gravel satu. Itu gue pakai cuma 8 speed. 1132, depannya pakai cranknya crank road 5339. Buat yang belum tahu tuh kemarin ada riding Paranggombong tuh Dari ABGCC. Mamat tuh. Mamat. Iya. start di Start Citos, Tos. Paranggombong, balik lagi. Paranggombong tuh di mana, Om? Purwakarta. Itu men. Jatiluhur, apa? kan? Jatiluhur. Waduk Jatiluhur, Jatiluhur. udah situ. Nah, itu tuh yang nyiksa tuh 6 km terakhir. Nanjak Parah, soalnya. Parah, Nanjak. Karena dia gini, gitu. Turun, nanjak gitu terus. Gini ya. Kalau lo bisa milih gitu ya in a perfect world, lo pengen punya sepeda apa? Your dream bike. Gue pengen banget nih gitu. Yang belum kesampaian. Yang belum kesampaian. Sekarang. Belum kesampean. Number 22. Ada frame mereknya number 22, tipenya Little Wing. Itu kenapa? Kenapa itu? Gue soalnya nggak tahu ya. Gue bukan anak Itu fish gear. Gue frame-nya- anak fish gear 11 hari doang. Habis itu gue Itu jual frame-nya sepedanya. titanium, Aha. bikinan Brooklyn. Oh. Wah, itu gokil. Nih, hanya di Fun Between the Legs kita kabulkan enggak deng. Tinggal itu yang sih yang belum kesampean. Gue pengen punya fixed gear titanium. That's it. Fix gear Titanium. TI. TI. Oke Om, Semoga mimpinya thank Om you Roy. banget. Ini kita Semoga- emang- ayo Bun. Ntar diantar, Om. Tapi yang segini dulu. Baru image. Baru image. Tapi high res tetap image. Oke, Om Roy, thank you ya. Om Roy. Seru banget hari ini ngobrol sama Om Roy. House of Thank Vista. you banget. Good luck Thank you dengan banget House of udah Vistanya, dikasih grow terus, ngobrol-ngobrol. sukses terus, dan Thank you. semoga bisa ngembangin skenanya terus. Jangan lupa kalau buka di Bali kita bertiga kita Pasti. nggak usah dibayar. Yang penting kita berangkat ke Bali. Iya, dibayarin. Anjir. Terus dulu, cheers dulu. Sukses dulu ya, Cheers Om Roy. Sukses terus ya. Thank you. Fun between the legs.